Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain di ayat 168 surah Al-Baqarah. Yang sudah kebagian kertasnya silakan untuk disimak. Yang tidak kebagian dipersilakan ambil Al-Quran untuk membuka surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa nazala fi man harama sawa'iq wan nahwa. Ayat ini turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab dari nuzulnya ayat ini berkenaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Al-Kalbi bahwa mereka memiliki kebiasaan terutama dari Bani Saqifah, Uza'ah, dan Amr bin Sa'sa'ah. Nah, kabilah-kabilah ini punya kebiasaan untuk mengharamkan yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mereka mengharamkan hasil dari sawah dan ladang mereka. Jadi kalau mereka bertani, nggak boleh itu dimakan sama mereka. Harus dijual. Nanti hasil jualnya dibelikan makanan dari pasar. Yang penting jangan makan makanan dari sawah mereka. Apalagi yang diharamkan oleh mereka, di samping ladang mereka mengharamkan an'am. Apa an'am itu? Binatang ternak. Binatang ternak yang mereka pelihara pun diharamkan oleh mereka. Ada lagi mereka punya kebiasaan untuk memberikan nama-nama binatang piaraan mereka dan diharamkan oleh mereka untuk dimakan. Di antaranya mereka ada yang disebut dengan al-bahirah, as-saibah, was-saibah, wal-ham, ya, wal-wasilah, dan macam-macam. Nah, binatang-binatang ini ya sebenarnya sapi. Apa itu bahira? Bahira itu adalah binatang sapi yang sudah melahirkan 5 kali. Nah, yang kelima, kalau melahirkan kembar, laki perempuan, maka telinganya sapi itu ditindik atau disobek, menandakan bahwa ini namanya bahira. Nah, binatang sapi ini tidak boleh diapa-apain. Diperah susunya nggak boleh, diambil tenaganya nggak boleh, dijual tidak boleh.
khusus untuk dipersembahkan kepada berhala. Itu mereka. Apalagi ada lagi yang namanya sapi saibah. Sapi ini adalah sapi yang khusus dipersembahkan untuk nadar-nadar mereka. Contoh, anaknya misalnya pergi, orang tuanya pergi perang. Kalau nanti selamat dari perang, saya akan nyembelih ini sapi. Nah, sama mereka sapi ini benar-benar dipelihara, tidak boleh diapa-apain. Akan disembelih, akan dipersembahkan kepada berhala dalam rangka untuk menyelesaikan nadarnya, andaikan anaknya atau orang tuanya kembali dari perang. Jadi namanya sapi nadar. Nah, melihat kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ini dari warisan zaman jahiliyah, muncullah kemudian turunlah ayat ini yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ayat ini kitabnya khas. Karena ini peringatan juga kepada orang-orang kafir dan asbabun nuzulnya itu diberikan kepada orang kafir, maka bersifat general. Peringatannya untuk orang kafir juga untuk kaum muslimin. Kulu mimma fil ardi halalan. Makanlah oleh kalian wahai annas mimma dari sesuatu fil ardi dari bumi. Apa yang ada di bumi ambil. Yang turun dari langit ambil, yang tumbuh dari bumi ambil, yang ada di lautan ambil, yang ada di hutan ambil. Yang dari pohon ambil, semuanya ambil. Mimma fil ardi halalan, tapi ingat PO yang halal. Ambil yang halal. Halalan tegese halal. Maka dari sekian pilihan-pilihan makanan apapun rizkinya, yang menjadi pilihan utama adalah yang halal. Rizki itu tidak semua rizki itu halal. Ya. Kullu ma yanfa' itu disebut dengan rizki. Semua yang bermanfaat itu rizki. Minuman keras ada manfaatnya nggak Pak? Ada nggak? Ada. Itu rizki. Bapak kemudian pasang togel. Dapat. Duitnya manfaat nggak? Manfaat nggak? Manfaat. Itu namanya rizki. Itu ya. Malam-malam keluar dari rumah, kemudian nyolong. Dapat tuh duit banyak. Manfaat nggak? Ada manfaatnya. Itu namanya rizki. Ya. Tetapi rizki itu kata Rasulullah SAW, rizki itu bagaikan magnet. Ya, kalau itu asalnya dari yang baik, dia akan mengantarkan kepada kebaikan. Kalau asalnya dari sesuatu yang haram, maka dia akan mengantarkan kepada jalan keharaman. Nah, makanya ini bahaya. Ya. Janji Rasul kepada kita semuanya, kullu ma nabata minal haram fannaru aulabi.
Sesuatu yang lahir atau tumbuh muncul dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan baik-baik. Betapa bahayanya makanan yang haram. Makanan yang haram yang mana, Ustaz? Ya. Ada haram secara zatnya, ada haram secara asbabnya. Kalau secara zatnya itu terbagi dua. Yang pertama, secara zat aslinya memang dia haram. Yang kedua, karena dia bercampur dengan yang haram. Contoh, Bapak tahu penjual sate? Atau ya? Nah ini hati-hati. Ada satu sate yang dijual oleh penjual itu tidak boleh dicuci. Ya, nggak boleh dicuci. Ya, sate apa itu? Biasanya sate Tegal. Hampir semuanya. Orang kalau tukang sate, itu kalau jual sate, dagingnya nggak boleh dicuci. Kalau dicuci, nanti dia akan menghitam dan sudah tidak enak, Pak. Nah, sama tukang sate itu, dia menyembelihnya, disembelih, dikulitin, langsung disembelih, langsung digantung. Supaya apa? Supaya darah yang ada pada urat-urat aliran darah itu langsung turun, tidak nempel ke daging. Ditetelin sama dia, turun tes, dagingnya terselamatkan dari darah. Nah, dari darah. Nah, dagingnya ketika daging itu tidak tercampur dengan darah, nah, dagingnya diambil, kemudian ditusuk, dibakar. Nah, makanya kalau sate itu enak karena apa? Karena nggak dicuci. Coba panjenengan cuci deh. Pasti kurang enak. Gurinya hilang. Ya. Nah, cuman ada beberapa tukang sate yang ceroboh. Dagingnya ditetel, taruh, ini tetel, taruh, campur dengan jeroannya, kemudian daging yang netes campur dengan darah. Kemudian ditusuk-tusukin, dibakar. Dia secara zatnya awalnya halal, karena tercampur dengan najis menjadi haram. Jadi haram. Nasi tercampur dengan najis, nasinya menjadi haram. Jadi secara zatnya itu problem. Ya. Nah, yang secara zat ini sebenarnya tidak banyak. Ya. Lahmul khinjir, ya, daging babi, daging anjing, darah, nanah, nggak banyak. Tapi yang lah binatang yang ya apa namanya binatang yang jadi mayat namanya apa? Bangkai binatang, kecuali yang ada di lautan, ya. Atau secara asbabnya, apa asbabnya? Harta, makanan yang diambil dari sesuatu yang dengan cara yang haram. Ya. Itu harus perhatikan. Nah, Rasulullah SAW pernah memberikan pesan yang cukup ketat dengan kita. Apa itu? Ya'ti 'alan nas zamanun la yuballil mar'u aina tasabat mal am halal aina tasabat mal halal am haram. Nanti akan datang satu masa di mana manusia itu sudah tidak peduli dari mana dia mencari rezeki, halal atau haram. Ini hati-hati, Pak. Kan kata Rasul, sesuatu yang halal akan mengantar yang halal, yang haram akan mengantarkan yang haram.
mengatakan yang haram. Termasuk anak-anak kita. Kalau harta itu tumbuh atau diberikan kepada anak dari harta yang haram, tentu akan problem buat anak-anak kita. Harta yang haram itu menjadi sumber sulitnya dia dapat hidayah. Sorry Pak ya. Ada yang bisa ngambilin air nggak ya? Ngapunten nih Pak. Saya lagi kurang sehat. Ya. Sampai di mana tadi ya? Oh anak. Ya. Lantaran harta yang haram itu panca indera kita sulit untuk menjadi wasilah masuknya hidayah. Termasuk untuk anak-anak kita. Anak disuruh sholat, susahnya luar biasa. Hati-hati. Boleh jadi dibikin budek dengan harta yang haram yang kita kasih ke anak. Anak suruh baca Quran baru 5 menit udah ngantuknya luar biasa. Boleh jadi gara-gara matanya ditutupin oleh harta yang haram. Anak suruh ngomong bener aja susah banget. Yang keluar dari mulutnya itu, ya Allah, itu bocah zaman sekarang. Saya lihat di PlayStation, Pak, permainan itu. Anak-anak itu pada duduk, pada main PS. Yang keluar tuh bahasa-bahasa binatang, Pak. Anjing, monyet. Wah, sedang ini bapaknya kalau dengar bisa ngomel ini. Ini paling ngomongnya kasar-kasar semua. Ya. Nah, anak disuruh ngomong bener aja susahnya luar biasa. Boleh jadi karena harta yang kita masukkan itu adalah harta yang haram. Saya pernah cerita. Ada seorang tukang arit. Mudah-mudahan masih ingat cerita saya itu. Di Bogor. Tukang ngambil rumput. Itu kalau dia ngambil rumput ada satu bidang tanah yang air keluar air ngomong air ya makasih ya. Ada satu bidang tanah yang rumputnya nggak diambil sama dia. Berhari-hari saya nanya sampai itu rumputnya tinggi. Saya tanya kenapa Pak? Kok nggak ngambil rumput yang ada di bidang tanah itu? Jawab dia sederhana. Saya ambil rumput yang memang sudah pasti saya izin dengan yang punya tanah. Bayangkan. Hanya ngambil rumput saja, dia memastikan kalau tanah yang dia ambil rumputnya itu sudah diizinkan. Padahal mafhumnya adalah orang yang punya tanah biasanya rumputnya boleh diambil sekalipun nggak izin. Tapi ini orang saking berhati-hatinya dengan barang yang haram atau subhat sekali. Nah hari ini kita harus koreksi diri. Kenapa kemudian ketika kita takbiratul ikhram, ruku, sujud, i'tidal. Lah kok kayaknya mencapai konsentrasi kok susahnya luar biasa. Ada yang ngelamun. Ngelamun lagi. Sekali nangis bukan karena Allah. Utang. Sampai sujud nangis sesenggukan kok malam hari. Ternyata bukan karena faktor nikmatnya sholat. Tapi dia mikirin utang. Apa khusyuk? Kan enggak. Bukan khusyuk itu Pak. Ya. Boleh jadi problemnya adalah harta yang kita makan adalah harta yang haram. Atau subhat sekalipun. Nah makanya di ayat yang kedua ada kalimat halalan toyiba. Apa itu toyiba? Sifatun muakkidatun mustalad. Sifat makanan yang senang atau nikmat atau manfaat. Ya. Mustaladan itu artinya ladid, nikmat. Nah, nikmat ini bukan berarti yang kalau kemudian disentuh oleh lidah,
Ini makanan enak selesai. Bukan, Pak. Nikmat yang disebut dengan toyiban itu adalah ketika dia masuk ke lidah mungkin enak dimakan, lezat dimakan, masuk ke tenggorokan, itu manfaat buat perut kita, buat badan kita, buat majrodamnya kita, tidak menimbulkan efek buruk pada badan kita. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan barokah, berkah. Nih saya sering mengkritik, panjenengan jualan. Nih masuk kenceng-kenceng, takut tersinggung. Panjenengan jualan, pakai tenda, pakai tenda. Didirikan di pinggir jalan. Pinggir jalan. Kemudian, karena didirikan di pinggir jalan, banyak motor yang parkir tuh. Pinggir jalan. Pada makan. Panjenengan seneng, semangat, karena jualannya rame. Transaksinya halal. Halal. Yang dijual makanannya halal. Ya, ayamnya, kambingnya, sopnya, apalagi lelenya, ikan patinya, semuanya halal dan secara makanannya higienis toyib. Tetapi belum tentu barokah. Belum tentu barokah. Kenapa? Karena menimbulkan, boleh jadi menimbulkan efek buruk setelahnya. Atau efek buruk bagi yang lainnya. Apa itu? Macet. Jadi bikin macet nggak? Ya. Jadi jualan pinggir jalan boleh nggak? Boleh. Tapi perhatikan apakah mengganggu orang lain atau tidak. Kalau mengganggu orang lain, itu menimbulkan efek tidak toyib. Ya. Tikungan 100. Boleh nggak? Boleh. Nolongin orang itu. Saya kadang-kadang kalau nggak ada yang markirin, ya malah puyeng saya. Ya. Puter Pak, puter Pak, puter. Tapi kalau kemudian ternyata caranya itu dengan maksa, marah-marah, kita ngasih halal, tapi nggak toyib, Pak. Tidak toh? Tidak toyib. Problem. Ya, apa namanya itu? Minyak, minyak goreng. Penggorengannya udah berapa lama? Jangan sampai yang hitam dikasih tawas jadi bening lagi. Besoknya dipakai goreng lagi. Dia tahu kalau itu akan menimbulkan kanker. Jualannya halal, tetapi nggak berkah. Boleh jadi orang yang makan itu tidak kena kanker, tapi kita sendiri yang kena. Kenapa? Problem. Termasuk unsur-unsur ibadah kita juga sebenarnya harus diukur, Pak. Apakah ini halal atau toyib? Memang makanan saja yang halal dan toyib. Ibadah kita juga harus mengandung unsur halal dan toyib. Memang ada ibadah yang haram nggak? Ada. Kita kelihatannya sholat, kelihatannya takbir, ruku, sujud, iktidal. Tetapi menjadi haram ketika dilaksanakannya dengan cara problem. Contoh, satu hari saya ngisi kajian di sebuah BUMN besar. Ya, memang kerjaan saya itu duhur, duhur di beberapa tempat. Tiba-tiba ketika saya duduk begini, baru mau mulai, sudah selesai semua sholatnya. Tiba-tiba ada yang berdiri di depan saya situ pas banget, langsung berdiri sholat ba'diyah.
Lamanya luar biasa. Baru mau mulai. Ya, padahal udah selesai. Ya, nggak pindah dari situ. Ya, ya saya langsung nanti lain kali kalau mau sholat ba'diyah, lihat-lihat ya, nyingkir dikit aja, jangan depan saya pas begini. Saya bingung mau ngomong apa. Ya, setelah sholat ba'diyah beres, sholat langsung piang dia pergi. Ya, nah ini bisa jadi haram sekalipun dia sholat. Ya, Anda sedang sholat jamaah Isya, ya, tiba-tiba datang lagi pasukan, cuk, 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 pasukan syekh dengan pasukannya sendiri, ya nggak mau ikut jamaah sholat, ya tidak mau ikut jamaah sholat, bikin jamaah sendiri, ya ini menjadi haram karena Anda mendirikan jamaah di tengah-tengah jamaah yang sedang berlangsung. Jangan Pak, ini fatihah sono fatihah, sini amin sini amin, ini sering kejadian Pak di tempat-tempat rest area, itu problem. Jangan, ya, bikin tablik akbar, ini kan sering Pak, bikin tablik akbar, ya halal tapi tidak tahu izin. Kenapa? Konvoy rame-rame di jalan sampai penuh, sampai orang sulit untuk jalan, akhirnya jalan ditutup, ya. Nah, kita harus punya perasaan, ya, kita nggak boleh egoitas dalam beragama, ya. Apa yang kita lakukan, kita tidak arti tidak boleh fokus untuk surga kita sementara orang lain kebagian neraka dunianya, ya, macetnya lah ininya itu kan neraka dunia itu, nggak boleh, nggak boleh, ya. Mustalad, sesuatu yang membuat nikmat. Jadi nikmat itu tidak kemudian hanya lidah saja, nikmat itu juga untuk meredam kita, termasuk nikmat pada efek kehidupan-kehidupan kita. Kalau kemudian itu baik, maka disebut dengan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti. Apa mengikuti? Wahai anas, khutuwat ayat turu atau jalan. Jalannya siapa? Syaitan. Ya. Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi dirimu itu adalah satu musuh yang jelas. Nah, ayat ini kalau dalam ilmu sulfik itu kita harus lihat bahwa ada hal yang munasabah, berkaitan. Awalnya menceritakan tentang makanlah makanan yang halal dan thayyib. Kemudian di ujungnya bicara tentang wala tattabi'u khutuwatish syaiton. Jangan ikut-ikutan jalan setan. Lah ini kenapa? Oh, ternyata memang makanan itu menjadi sumber utamanya maksiat. Ya. Makanan itu sumber utamanya problem hidup kita. Tadi sudah diterangkan. Kita sulit untuk konsentrasi ibadah boleh jadi makanan. Ya, coba ceklah di rumah kita masing-masing. Ada nggak yang kira-kira yang haram yang kita nggak sadari? Contoh lah, contoh. Contoh, rumah kita aslinya ukurannya 100 meter, Pak. 100 meter. Kagak nyadar, itu tukang bangunannya ngebangun. Ngejorok tuh 1 meter. Jadi 100,1 meter. 101 meter. Tapi kan 1 meter kan lebarnya, Pak. Panjangnya kan. Lebarnya kan. Tapi ke belakangnya kira-kira berapa? Nah ini hati-hati.
Yang menikmati, yang menempati rumah itu kan nggak kita saja. Anak kita, istri kita, dan itu 1 kali 24 jam kali seumur hidup kita. Kalau yang kita tempati adalah tanah yang haram, problem nggak? Problem. Ya, kita punya rumah. Orang rumah zaman sekarang kan dibikinnya kan mepet-mepet, Pak. Turun dari pintu rumah kita itu udah tanah orang. Sangkin kita itu sangat minimalis banget. Pokoknya memanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, manfaatin maksimal mungkin tanah kita. Nginjek dari tuan rumah kita sudah tanah orang. Sudah begitu, bikin halaman kecil-kecilan. Pasang pot, pasang ini. Harusnya itu gang bisa dibikin untuk lewat mobil. Lama-lama nggak bisa dibikin karena kanan kiri berlomba-lomba bikin pot, bikin tanaman hias. Setiap mobil lewat akan mengeluh, ya Allah sempit amat ini. Emang nggak bisa apa ya sedekah dikit buat jalan. Kemarin kan di 3 meter. Sedekahin saja 2 kilan, 3 kilan supaya lebaran dikit. Setiap orang mengeluh, kemudian kita kebagian cering dosanya. Ngeluh lagi cering dosanya. Ngeluh lagi cering dosanya. Belum kalau ada yang komplain, ini bukan tanah bapak, bukan tanah ibu. Itu tanah fatsum, fasilitas umum. Kenapa dibikin pot buat bapak? Kenapa untuk fasilitas pribadi? Apa kata orang nanti pada kita? Kita rajin terus sholat ibadah terus tiap hari 24 jam tahajud. Selama masih ada harta yang haram yang kita nikmati setiap hari, hati-hati. Itu namanya tadabiu khutuwati syaitan. Ngikutin setan. Ini tegas. Koreksi bagaimana hasil tanah yang kita terima. Apakah hasil dari rebutan dengan kakak adik kita. Namanya warisan. Apakah ada manipulasi hibah? Enggak, bapak dulu hibah sama saya. Kamu nggak dapet deh. Kamu dapatnya cuma sono aja. Ini rumah tua buat saya. Kenapa? Bapak kasih hibah sama saya. Apa susahnya ngebagi orang yang nyari orang tua? Apa susahnya ngebagi dengan urusan warisan? Oh yang capek enggak, nyari enggak, pegel enggak. Tinggal terima doang. Kalau kita sudah terbiasa untuk menipu orang lain, maka hakikatnya sebenarnya kita sedang nipu anak kita. Karena anak kita akan terima warisan itu. Nah, ini tanah punya bapak. Kamu bagi ya, nak. Bohong nggak? Bohong. Padahal itu anak tanah ngambil dari kakak adik kita. Nyolong. Kita bohongin anak-anak kita. Anak-anak kita semangat makainya, semangat nikmatinya. Padahal itu adalah tanah yang haram. Bagaimana kalau kemudian akan turun. Anak, tutu, cicit, udel, gantung siwur, ampe. Maaf. Ya, ampe ke bawah. Kita sudah di kuburan, Pak. Kita kebagian dosanya karena anak kita menikmati harta yang haram. Sekali lagi, wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan ikutin setan. Mau berapa warisan yang diwariskan kepada anak-anak kita. Selama barang itu haram, maka nyiksa kita di alam kubur. Itu statusnya seperti dain, seperti hutang. Ya, harusnya dikembaliin, kita nggak kembaliin kepada pemiliknya. Akhirnya kita maglulun bidainihi. Diikat leher kita, digantung leher kita. Di mana? Di alam kubur. Kapan selesainya? Sampai kiamat nanti. Nah, kaitannya dengan ini bahwa tetap khutuwati syaitan. Saya minum dulu bentar Pak ya. Karena memang sebenarnya makanan-makanan haram, harta yang haram itu benar-benar menjadi
sumber utama keburukan manusia, sumber terjerumusnya manusia ke dalam kenistaan dan mengikuti jalurnya syaitan. Dulu ada satu kisah. Kisah ini terkenal sebenarnya. Kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ya, dinukil dari kitab Bidayatul wa Nihayah. Walaupun ini kisah Israiliyat. Artinya cerita itu boleh benar, boleh tidak. Tapi kita boleh ambil hikmahnya. Kisah tentang orang yang ahli ibadah sepanjang umurnya itu nggak pernah sedikit pun dia itu bermaksiat. Umur beliau 220 tahun. Selama 220 tahun, ini orang nggak pernah maksiat, Pak. Nggak pernah. Sok sampean sama saya. Maksiatnya kan keterusan. Ini nggak pernah maksiat. Ini orang hidup pada zaman Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa pasti kenal? Dia bernama Syekh Barsiso Al-Abid. Syekh Barsiso Al-Abid. Disebut dengan Al-Abid karena dia rajin ibadah. Begitu terkenalnya beliau sampai murid-muridnya, ya, begitu saking ahli ibadahnya, beliau juga terkenal sakti. Sampai murid-muridnya itu banyak yang bisa terbang, Pak. Seterumpang. Sudah masuk Isa ya? Betul? Ya, bentar lagi ya. Saya habisin dulu bentar ya. Ini banyak bisa terbang, Pak. Ya. Nah, saya percepat. Suatu hari setan penasaran. Karena penasaran dengan kondisi begini, diutuslah setan yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling pintar politiknya. Datang setan ini menyamar menjadi seorang ulama yang luar biasa, yang keren. Kata ini syaitan maksudnya. Syaitan ini, wahai Barsiso, izinkan saya menginap di tempat kamu untuk jarang 3 hari saja. Oh silakan. Monggo, saya siapkan kamar. Siapkan kamarnya, siapkan tempatnya. Akhirnya ini orang nginep, waktunya makan, kemudian dikasih makan. Apa kata dia? Maaf, saya lagi nggak makan. Kenapa saya sedang puasa? Oke, nanti akan saya kasih maghrib. Dikasih makanan lagi ini tamunya. Enggak, saya lagi melanjutkan makannya. Ternyata dia makan puasa wisol. Puasa puasa wisol. Kalau zaman dulu masih diperbolehkan. Besoknya dikasih makan lagi. Enggak, saya lagi enggak makan kan saya lagi puasa. Sehari, 2 hari, 3 hari ternyata ini orang tidak makan dan tidak minum sedang berpuasa. Kerjanya tirakat terus. Barsiso melihat, ya Allah keren amat ini orang. Ada orang yang lebih hebat ibadahnya daripada saya. Dia langsung ngomong, wahai Syekh, izinkan saya ingin tahu kenapa engkau bisa begini. Engkau begitu zuhud, begitu ahli ibadah, sampai urusan dunia pun kau tidak ingat. Makan pun nggak pingin, minum tuh nggak pingin. Bagaimana bisa sekuat itu? Sementara saya masih doyan makan. Saya masih doyan minum. Saya masih doyan daging. Saya masih doyan punya istri. Kok kamu tidak ya? Kamu nggak punya istri, nggak punya apa-apa. Apa jawaban dia? Iya, saya bisa begini karena saya dulu pernah berbuat maksiat. Sekali saya berbuat maksiat, kemudian saya bertobat. Ketika saya bertobat, kemudian saya ibadah. Sekali saya ingat maksiat itu, saya ibadah lagi. Ingat maksiat itu, saya ibadah lagi. Jadi gimana harusnya saya? Kalau kamu ingin seperti saya, ibadah begitu kuat, maka sekali-kali harus berbuat maksiat. Sekali-kali harus berbuat maksiat. Terus maksiat apa yang saya lakukan? Gimana kalau kamu ngebunuh orang? Jangan. Kata Nabi Musa, kalau sekali ngebunuh orang, itu sama saja ngebunuh seluruh umat Nabi Musa. Kalau nggak mau, gimana? Kalau mau perkosa atau berzina. Aduh, saya nggak berani. Saya takut. Kalau gitu, paling gampang. Kamu makanan harta yang haram saja. Sedikit saja. Apa itu? Minum minuman keras. Akhirnya punya pikir, setuju dia. Lihatlah di kampung sana ada penjual minuman keras. Silakan datang ke sana untuk dibeli.
Barsiso menyamar kemudian membeli minuman keras. Kebetulan yang jualan adalah seorang wanita yang cantik di mana suaminya sedang pergi. Belilah dia minuman keras, kemudian sampai mabok. Karena dalam kondisi mabok itulah sang wanita penjual diperkosa, kemudian setelah memperkosa datanglah suaminya memergoki sang Barsiso habis membunuh istrinya karena takut ketahuan sang suami dari istri yang diperkosa itu jadi dibunuh. Gara-gara minuman keras, makanan yang haram, dia juga berzina, dia juga membunuh orang. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini, mari kita berhati-hati di sisa kehidupan kita ini dari makanan-makanan yang haram. Perhatikan baik-baik dan berani untuk mengembalikan harta yang haram untuk kepada orang yang berhak kembalikan. Mobil balikin, rumah balikin, kalau itu haram balikin. Syukur-syukur bisa bernegosiasi, bisa cicil, bisa dihalalkan dan seterusnya termasuk hutang-hutang yang kita dari hutang-hutang kepada orang lain mintalah dihalalkan kalau sulit untuk kalau sulit untuk dicicil dibayar kalau bisa kemudian dicicil dan mudah-mudahan setelah nanti jelang kematian sudah Allah bersihkan harta-harta yang haram yang kita miliki. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ilaika muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.